Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas menentukan pH campuran, tapi konsentrasi larutan asam dengan basanya itu tidak diketahui ya. Nah, biasanya kan diketahui ya. Kemudian nanti terakhir ada trik cepatnya. Jadi jangan kalian skip ya videonya supaya kalian tidak gagal paham nantinya. Oke. Sebelum saya bahas soal di video ini, silakan kalian bisa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Kalau kita lihat di sini, asam propionat itu asam lemah ya. Kenapa? Karena di sini diketahui Ka dicampurkan dengan KOH. KOH itu adalah basa kuat, gitu ya. Nah, konsentrasi larutan asam lemah 4 kali konsentrasi larutan basa kuat, gitu ya. Jadi artinya kalau konsentrasi asam lemah lebih besar daripada konsentrasi basa, kemudian volume larutan asam lemah itu lebih besar daripada volume larutan basa. Ini pasti ya, ini pasti. Mol dari larutan asam lemah itu lebih besar dari mol larutan basa kuat. Jadi artinya nanti akan timbul larutan penyangga gitu ya. Jadi kita nanti akan pakai rumus larutan penyangga. Jadi karena ini yang dicampurkan adalah larutan asam dengan basa, kita gunakan mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi misalkan ini asam propionat, tidak perlu dituliskan rumusnya seperti apa, rumus molekulnya maksudnya ya. Pionat gitu ya, ditambah dengan basa ya, ini akan menjadi apa? Garam ya, biasanya ditambah H2O ya. Terus begitu, ini ada mula-mula bereaksi sisa. Jadi asam propionat itu mol mula-mulanya tinggal anggaplah volume dari asam propionat itu V1 ya. Ini anggaplah konsentrasi dari larutan asam propionat itu adalah M1 ya, M1. Di sini sudah diketahui V1 nih. V1-nya 300 ml atau volume asam propionatnya. Jadi kan untuk menghitung molnya adalah V1 kali M1. Artinya ini sama aja, V1-nya 300, molaritas asam propionatnya adalah M1 ya. Nah, kemudian basa volumenya 200 dikali molaritas basanya itu adalah M2 misalkan. Nah, ini diketahui M1 molaritas larutan asam itu 4 kalinya molaritas larutan basa ya. Jadi 4 kalinya M2. Nah, nanti garam ini mula-mula belum terbentuk, kemudian supaya terbentuk larutan penyangga maka basa kuatnya itu harus habis. Ini basa kuat ya. Basa kuatnya harus habis, berarti ini dikurangi 200 M2. Nanti sisanya itu 0 ya, karena habis basa kuat. Kemudian mol bereaksi asam propionat tinggal bandingkan aja koefisiennya. Ini asam koefisien 1, ini 1, berarti sama ya, dikurangi 200 ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Kemudian ini akan menjadi 300 M1 dikurangi 200 M2. Nah, ini untuk garam bertambah 200 ya, M2. Nah, ini kenapa bertambah 200 juga? Karena sama ya, koefisiennya 1 ya.
Jadi ini adalah 200 M2. Nah, ini garam ini kenapa bertambah bukan berkurang, karena reaksinya ke kanan ya, jadi bertambah. Oke, kita coba mengganti M1-nya dengan M2 ya. Berarti ini akan jadi 300 M1 dikurangi 200. Ini M1-nya diganti dengan M2 nih, hapus ya. 300 dikali M1-nya 4 M2 dikurangi 200 M2. 300 kali 4 1100 dikurangi 200.000 ya. Jadi ini 1000 M2. Oke, karena akan terbentuk larutan penyangga ya, yang tersisanya asam lemah, maka akan ada rumus H+. Konsentrasi H+. Rumusnya gimana? Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan X kali mol garam gitu aja ya. Nah, X itu apa? Banyaknya basa konjugasi. Nah, karena tidak diketahui nih garamnya berbentuk seperti apa, kita anggap X-nya 1 aja ya. Jadi banyaknya basa konjugasinya itu 1. Jadi ini Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Jadi ini 10 pangkat min 5 kali mol asam lemah itu 1000 ya, dibagi mol garamnya ini 200 M2 ya. M2 tinggal ini dicoret ya, M2 nya dicoret. Nah, kemudian 1000 dibagi 200 itu 5. Jadi konsentrasi dari H+ nya itu 5 kali 10 pangkat negatif 5, artinya pH nya sama dengan 5 min log 5. Nah, ini ya jawabannya. Oke, sebenarnya ada trik cepatnya ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa ya. Kalau menggunakan mula-mula bereaksi sisa itu terlalu lama ya, terlalu lama. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa, kalian bisa gunakan rumus ini ya, langsung menggunakan rumus ya. Jadi konsentrasi H+, jadi karena tersisanya, karena yang tersisanya dalam asam lemah, maka yang ada rumus konsentrasi H+ ya. Kenapa yang tersisanya asam lemah? Karena mol asam lemah lebih besar daripada mol asam kuat. Sudah dijelaskan di pembahasan menggunakan mula-mula bereaksi sisa tadi ya. Oke, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Mol asam lemah berarti 300 kali molaritas asam lemah M1 gitu ya, dikurangi dengan X. X itu banyaknya ion OH min pada basa kuatnya. Kalau kita lihat basa kuatnya KOH, banyaknya ion OH minnya cuma ada 1, berarti X nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti ini 1 dikali mol basa 200 kali molaritas basanya M2 gitu ya, dibagi dengan 1 kali 200 M2 ya. Karena M1 molaritas asam 4 kalinya molaritas basa 4 kalinya M2, jadi M1 di sini boleh kita ganti menjadi 4 M2. 10 pangkat min 5 kali 300 dikali 4 M2 ya, dikurangi 200 M2 dibagi dengan 200 M2 ya. Nah, ini 10 pangkat negatif 5, 300 kali 4 1200 kurang 200 1000 ya. 1000 M2 dibagi dengan 200 M2, tinggal dicoret ya. 2-nya coret, 1000 bagi 200 coret, sisa 5. Maka ini akan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini akan menjadi pH-nya langsung ya 5 min log 5. Nah, jawabannya sama ya. Dengan menggunakan cara trik cepat, jawabannya sama dengan
pembahasan menggunakan mula-mula bereaksi sisa tadi ya. Nah, jadi ini lebih cepat ya, lebih cepat daripada harus menggunakan mula-mula bereaksi sisa ya. Oke. Bila mana kalian suka trik cepat ini, silakan kalian boleh like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat belajar.